Hey, kembali lagi bersama Senopati Center. Nah, kali ini tetap dalam rangka pintar itu gratis. Oke guys, salah satu program di Senopati Center yaitu bagaimana cara membuat website tanpa coding. Nah, mau tahu gimana caranya? Oke, di sini Kak Andi akan ngasih tips yang sederhana ya. Tapi kalau teman-teman ingin lebih lebih paham lagi, silakan ikuti kelas Senopati Center. Biayanya murah banget, ya kan? Langsung aja ke hotline kita ya di sini ya. Oke, sekarang langkah pertama, bagaimana cara membuat website tanpa coding? Tentunya kita harus tahu dulu website itu apa, website apa, blog apa, ya kan? Ada istilah landing page, ada istilah lain-lain. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita udah ada di layar laptop. Sini udah ada layar laptopnya ya. Oke, kita coba. Nah, di sini apalagi zaman sekarang ini buat website tuh gampang banget. Apalagi ada AI. Wah, udah tahu AI belum? Nah, di sini canggih. Kita bisa nanya ke salah satu AI, ada ChatGPT, ya kan? Tinggal kita ketik aja. Nah, setelah itu kita harus tahu untuk membuat website itu apa aja sih yang dibutuhin. Yang pertama, pastinya yang kita butuh adalah penyedia hostingnya. Nah, jadi website itu butuh hosting dan domain, guys, ya kan? Nah, di sini untuk menentukan hosting dan domain, kita harus jeli dalam memilihnya. Wah, karena banyak banget itu penyedia hosting dan domain. Nah, kalau rekomendasi dari Kak Andi, ya kan, yang paling oke nih itu harus yang pertama, ya harus uptime. Apa itu uptime? Nah, jadi dia intinya gini, gimana supaya pelayanan hosting itu bekerja, ya kan? Servernya jarang down, intinya gitulah ya. Wah, kan kadang-kadang kalau kita buka website atau error, ya kan, error dari penyedianya gitu. Nah, itu pastikan itu jarang banget. Kalau ada ya wajar lah ya, tapi pastikan yang jarang banget, hampir nggak pernah. Nah, itu pertama apa? Uptime. Oke, uptime-nya. Yang kedua, page load time-nya, ya kan? Kadang-kadang kalau kita buka website, toto lama banget loadingnya kan gitu ya, lama banget loadingnya. Apalagi kalau kita udah mulai mengiklankan sesuatu, ya kan, kita pengen menjual misalnya alat tulis, ya kan. Kalau teman-teman yang suka jual alat tulis atau jual jual voucher games dan sebagainya gitu, ya kan. Kalau di Senopati Center sendiri menjual kursus, ya kan. Nah, itu juga kalau loadingnya lama, orang juga males ya ngelihatnya ya. Betul nggak? Nah, jadi pastikan yang page load time-nya itu standarnya sebetulnya di bawah 3 detik. Ya kan, itu yang paling oke, ya kan. Kalau di bawah 5 detik ya masih oke lah ya, di bawah 5 detik. Nah, tools yang paling oke di sini, adik-adik bisa buka di, sebentar kita lihat di sini. Nah, ini dia tools.pingdom.com. Nah, di situ bisa ketik aja, ya kan. Misalnya senopaticenter.com kita ketik gitu, ya kan. Nah, berapa nih kita start testnya? Nah, nanti keluar hasilnya tuh, ya kan. Nah, berapa kecepatan speednya dari website tersebut, ya kan, atau website yang udah kita buat, terus dan berbagai semua error. Nah, itu ada di situ. Jadi ini salah satu toolsnya ya. Nah, kita lihat di sini
load time-nya wow lewat dari 3 detik ya kan, tapi masih di bawah 5 detik ya, 3 detik 45. Wah ini perlu ada yang diperbaikin kalau seperti ini. Kita lihat nih, tuh ada compress komponen with zip. Nah itu bisa kita perbaiki, tinggal kita buka aja ya kan. Nah ini ada keterangannya ya kan, dalam bahasa Inggris. Makanya bahasa Inggris penting ya, makanya Senopati Center menyediakan kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin dan sebagainya. Oke. Nah di sini, nah ini bagus ya, kalau yang di hijau ini bagus. Nah dan seterusnya, tuh dia cara mengecek website yang bagus atau enggak. Nah pertanyaannya ya kan, yang ketiga, nah, tadi kan udah yang kedua ya, apa aja yang kedua, 1, 2 tadi uptime-nya ya, penyedia domainnya itu, hostingnya itu jarang down tuh yang pasti. Terus page load time-nya tadi ya kan, kalau bisa sih di bawah 3 detik atau di bawah 5 detik ya. Nah yang paling pasti itu customer support-nya ya kan, mesti fast respon. Itu bagus kalau ada penyedia hosting yang kayak gitu ya. Kita kesusahan apa, kita tinggal live chatnya, terus kita dipandu ya kan, dipandu dengan hati ya kan gitu ya. Nah 3 itu patokannya ya kan. Nah jadi teman-teman juga jangan tergiur sama layanan hosting yang murah, domain yang murah ya kan. Nah jangan selalu tertipu dengan itu ya, karena itu murah ya, pastilah kita nyari yang murah, tapi tentunya kita harus cari yang uptime-nya bagus, page load time-nya cepat ya kan. Nah juga kita harus cari yang support, nah gitu ya. Nah dari pengalaman ini yang udah Kak Andi jalani nih ya kan, terus dari yang Kak Andi lihat, Kak Andi di Senopati Center hanya milih 2 pelayanan hosting dan domain. Yang pertama itu Niaga Hoster. Ini sekalian promo kali ya, affiliate kagak ya. Bukan kagak, belum ya, belum lihat ya, tapi ya emang benar itu fakta ya kan. Nah Niaga Hoster tuh cepet banget responnya, kita tinggal ketik ya kan. Kak Andi udah ngalamin nih ya kan, dari cuman bisa website maksudnya dari yang nggak tahu caranya sampai tahu. Nah adik-adik juga bisa nyoba di Niaga Hoster. Yang kedua Dapur Hosting. Dapur Hosting itu awal-awal Kak Andi buat website dia Dapur Hosting, dan itu responnya oke. Sip. Gimana? Oke, itu dia tipsnya ya. Sekarang kita lanjut. Oke, kita lanjut. Nah, kalau kita lihat ya kan, kalau pas ketika kita membuka website nih ya kan. Nah, contohnya ya, ini di website senopatiedukasicendikia.com. Nah, kita lihat, kita scroll ke bawah ya kan. Scroll ke bawah. Nah, dia tampilan website ini full dengan informasi ya kan. Nah, sampai di sini ada YouTube-nya juga. Ya kan, terus ada profil pengajar, ada company profile juga ya. Ada kalau yang udah kerja nih ya kan. Nah, atau company profile organisasi ya kan, OSIS juga bisa taruh di sini. Nah, sampai ada testimonial. Nah, di bawahnya tuh juga ada medsos ya guys ya. Ada Instagram, ada YouTube, ada Facebook, ada TikTok ya kan. Nah, di sini apa sih bedanya medsos dengan website? Nanti secara detail kita bahas di video berikutnya. Tapi intinya di website kita bisa bebas berkarya ya kan. Kita mau buat desainnya bagaimana itu terserah kita. Nah, kalau adik-adik di TikTok, di Instagram, di Facebook, itu adik-adik terbatas dari desainnya si penyedianya. Kalau Instagram ya begitu, nggak bisa dirubah ya nggak, harus pakai reels, harus pakai ini, harus pakai bla 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 ya kan. Tapi kalau di website sendiri kita bisa ngapa-ngapain aja ya kan, malah kita bisa ngegabungin semua medsos kita. Nah, itu kelebihan dari website. Oke, walaupun kita harus effort dalam mendesainnya, dalam ya sebagainya lah, tapi itu worth it guys ya dong. Bahkan kalau kita mau
menjual produk kita itu efektif banget. Dari medsos kita tarik ke website. Waduh, dahsyat. Oke, nah kalau kita lihat kembali lagi nih ke sini, kalau kita lihat nih website ini, nah ini dibuat dengan WordPress tanpa coding. Ingat, tanpa coding. Ada sih coding, tapi codingnya udah tersedia. Oke, gimana cara kita melihat sebuah website itu pakai WordPress atau pakai yang lain? Yang lain tuh ada Joomla, ada dan sebagainya lah ya. Nah, caranya kita tinggal ketik di sini nih guys. Oke, kita kasih garis miring, tinggal kasih wp-admin. Nah, nih di sini kita bisa tahu ini pakai WordPress atau bukan nih. Tat, kita enter aja, ya kan? Kita enter dan kita lihat apakah dia pakai WordPress. Nah, berarti dia pakai WordPress nih kalau kayak gini ya. Nah, nanti adik-adik bisa bikin username-nya atau emailnya di sini, terus bikin password di sini gitu. Kita tinggal login, kita masuk ke halaman dashboard namanya ya. Dashboard itu, nah seperti ini dia. Dashboard itu untuk merubah tampilan, ya kan? Ada post untuk mengisi posting-postingan, ada media itu tempat menyimpan foto-foto, video yang kita mau, ya kan? Nah, seperti ini nih. Terus ada di media, ada library, ada nambah media, ada page itu halaman yang halaman utama, halaman yang yang nggak statik ya biasanya. Jadi halaman yang kita pingin tampilin, yang jarang kita ganti-ganti itu tuh namanya page. Kalau post isi dari page itu. Nah, bedanya lagi kalau post itu ada kolom komentar, ya kan? Ada kayak kita ngeposting, ya kan? Tapi kalau page itu misalnya kayak kalau di Instagram ya, tampilan profil kita itu page namanya, ya kan? Bentuknya ya begitu. Nah, kalau ditambahin postingan kayak reels nanti masuknya ke page kan. Nah, itu dia page. Nah, ternyata di website bukan itu aja. Kita ada Elementor, kita ada kolom kontaknya, ada plugin, ya kan? Plugin itu untuk aplikasi-aplikasinya ya. Misalnya kita mau bikin running text, gambar berjalan, kita mau bikin animasi, ya kan? Nah, kita mau bikin grafik, nah itu di plugin. Nah, terus ada SEO-nya juga, ya kan? Gimana kita mengiklan yang bagus di Google misalnya. Wah, bisa tanpa bayar juga. Nah, itu namanya ilmu SEO, Search Engine Optimism. Gitu. Sebetulnya kan juga nggak tahu istilah-istilahnya, tapi lama-lama jadi tahu ya. Tuh ada Instagram feed, wah, dan sebagainya. Kita bisa masukin WhatsApp kita juga, bukan cuman sekedar live chat aja ya. Nah, tapi kita bisa masukin WhatsApp, Telegram, ya kan? Kalau kita pakai Telegram nih, ya kan? Nah, kalau orang ngechat kita di website, misalnya orang pengen tahu nih, wah ini produk ini gimana nih? Waduh, nah tinggal klik aja tombol WhatsApp, langsung WhatsApp ke kita. Keren ya. Nggak pakai live chat yang kalau di Instagram kan live chatnya khusus Instagram aja, ya kan? Paling bisa kasih link ke WhatsApp ya, gitu kira-kira. Nah, pada video berikutnya gimana cara kita masuk ke panel dashboard ini, gimana kita dari beli website, ya kan, di Niaga Hoster. Sini Mr. Andi, Kak Andi merekomendasikan Niaga Hoster dulu. Nah, terus gimana cara install WordPress-nya sehingga jadi seperti ini, baru kita ulik. Oke. Kalau mau pingin lebih dalam lagi, ikuti kelas Mr. Andi. Boleh Mr. Andi, boleh Kak Andi, langsung ke hotline. Oke guys, see you. Oh ya, jangan lupa subscribe dong, like, terus share. Bye.